Ahok hadiri pemeriksaan KPK terkait kasus LNI Pertamina. Kasus LNI Pertamina yang menyeret nama Ahok ke meja pemeriksaan KPK menjadi pusat perhatian publik. Ahok, yang dikenal sebagai simbol anti korupsi, kini dihadapkan pada pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasannya sebagai komisaris utama Pertamina. Dengan kerugian negara yang mencapai 2,1 triliun rupiah akibat kebijakan pengadaan LNI yang salah urus, publik mempertanyakan apakah perannya sesuai dengan citra bersih yang selama ini dia usung. Tidak hanya Ahok, PDIP sebagai partai yang menaunginya juga menghadapi sorotan tajam. Sikap vokal partai terhadap pemerintah mulai dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kader mereka. Skandal ini menciptakan ironi besar. Partai yang mengklaim membela rakyat justru harus menghadapi berbagai tuduhan ketidaksesuaian antara retorika dan tindakan mereka. Masyarakat Indonesia yang semakin kritis menjadi faktor penting dalam pengawasan kasus ini. Baik Ahok maupun PDIP kini berada di bawah pengawasan ketat publik, yang tidak akan segan memberikan penilaian keras jika janji-janji reformasi dan integritas hanya sekadar omong kosong. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama di tengah derasnya arus kritik terhadap elit politik. Ahok hadiri pemeriksaan KPK terkait kasus LNI Pertamina. Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal dengan Ahok, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Kamis 9 Januari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Kehadirannya terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas, LNI, PT Pertamina periode 2011 hingga 2021. Ahok, yang menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina pada periode tersebut, diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Kronologi kedatangan Ahok. Ahok tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.14 WIB dengan mengenakan batik bercorak coklat dan biru. Saat berbicara singkat kepada awak media, ia menyatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas sebagai mantan komisaris utama Pertamina. Diperiksa, buat saksi untuk perusahaan LNI Pertamina. Karena kan kita waktu itu yang temukannya. Kita kirim surat ke Menteri BUMN juga waktu itu, ujar Ahok sebelum memasuki gedung untuk menjalani pemeriksaan. Ahok menambahkan bahwa dirinya adalah salah satu pihak yang pertama kali mengungkap adanya indikasi pelanggaran dalam pengadaan LNI di PT Pertamina. Namun, ia enggan memberikan detail lebih lanjut kepada media mengenai materi pemeriksaan yang akan dijalani. Kasus LNI Pertamina dan kerugian negara. Kasus pengadaan LNI di Pertamina menjadi perhatian publik setelah KPK mengungkapkan adanya kerugian negara yang mencapai 2,1 triliun rupiah. Kerugian ini disebabkan oleh kebijakan sepihak yang diambil oleh Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina. Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, Karen disebut mengambil keputusan untuk menjalin kontrak dengan Corpus Christi Liquefaction, CCL, LLC, perusahaan supplier LNI asal Amerika Serikat. Sayangnya, kebijakan tersebut diambil tanpa kajian yang memadai, tanpa analisis mendalam, serta tanpa melibatkan Dewan Komisaris PT Pertamina. Akibatnya, kargo LNI yang dibeli dari CCL mengalami oversupply dan tidak dapat terserap di pasar domestik. Kargo tersebut kemudian harus dijual di pasar internasional dengan harga merugi, yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Perkembangan kasus dan peran Ahok. Sebelumnya, Ahok juga telah dimintai keterangan oleh KPK pada 7 November 2023. Dalam pemeriksaan itu, ia memberikan informasi terkait awal mula rekomendasi pengadaan LNI. Ahok menyebut bahwa dirinya, sebagai komisaris utama, telah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN mengenai indikasi pelanggaran dalam proyek tersebut. Hingga kini, KPK telah menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Karen juga telah divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, KPK masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap potensi keterlibatan pihak lain. Ahok dan komitmen yang dipertanyakan. Ahok selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengusung citra bersih, transparan, dan anti korupsi, baik saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun Komisaris Utama Pertamina. Namun, pemeriksaannya oleh KPK kini memunculkan tanda tanya besar. Apakah citra tersebut sejalan dengan kenyataan?
Ahok mengklaim bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali menemukan indikasi pelanggaran dalam pengadaan LNI Pertamina. Namun, mengapa masalah ini terus berkembang hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah? Apakah peran pengawasannya sebagai komisaris utama benar-benar efektif, atau justru ada kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut? Bagi sebagian kalangan, kehadiran Ahok di KPK menimbulkan ironi. Sosok yang selama ini lantang mengkritik praktik korupsi kini harus memberikan keterangan terkait skandal besar di BUMN yang pernah dia awasi. Reaksi publik pun terbelah, ada yang tetap memujinya atas sikap kooperatifnya, namun tak sedikit yang mempertanyakan konsistensi dan integritasnya. Pandangan kritikus, retorika versus realita. Pengamat politik dan energi menilai bahwa kasus ini mencerminkan gap antara retorika dan realita dalam pengelolaan BUMN. Sebagai komisaris utama, Ahok memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi setiap kebijakan strategis perusahaan. Fakta bahwa kontrak dengan CCL dilakukan tanpa kajian yang mendalam mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan pada saat itu. Seorang pengamat menyatakan, Ahok selalu menonjolkan citra bersih, tetapi pemeriksaannya di KPK menunjukkan bahwa pengawasan di bawah kepemimpinannya juga tidak bebas dari masalah. Hal ini menjadi catatan penting bagi klaim anti korupsi yang selama ini dia usung. Dampak terhadap citra Ahok dan PDIP. Pemeriksaan ini tentu berpotensi memengaruhi citra Ahok di mata publik. Sebagai tokoh yang kerap menjadi simbol integritas, keterkaitannya dengan kasus besar seperti ini bisa menjadi presiden buruk. Meski statusnya hanya sebagai saksi, publik cenderung melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Bagaimana perannya sebagai komisaris utama dalam mencegah kerugian negara ini terjadi? Di sisi lain, kasus ini juga menyeret perhatian pada dinamika internal PDIP, partai yang selama ini mengusung Ahok sebagai salah satu figur penting. Sikap vokal PDIP terhadap pemerintah, termasuk kritik mereka terhadap Presiden Jokowi, kini dipandang sebagian masyarakat sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasus besar yang melibatkan kader-kadernya. Kritik tajam ini berkembang di ruang publik, dengan asumsi bahwa tekanan vokal PDIP terhadap pemerintah hanyalah strategi untuk melemahkan upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan orang-orang dalam lingkaran mereka. Masyarakat mulai menyimpulkan bahwa klaim PDIP sebagai partai pembela rakyat seolah kontras dengan berbagai skandal korupsi yang muncul. Reaksi ini semakin menegaskan pentingnya reformasi internal partai dan upaya nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ketidaksesuaian antara retorika dan tindakan ini menjadi tantangan besar bagi PDIP dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik. Harapan atas transparansi. Pemeriksaan Ahok oleh KPK menjadi pengingat penting bahwa setiap pejabat, tidak peduli seberapa bersih citranya, harus mempertanggungjawabkan perannya dalam pengelolaan institusi negara. Kasus ini juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola BUMN, terutama pada aspek pengawasan. Ahok kini berada di persimpangan. Apakah dia akan keluar dari kasus ini dengan reputasi yang tetap terjaga, atau justru akan terperangkap dalam narasi bahwa dia tidak sepenuhnya bersih seperti yang selama ini ia tampilkan kepada publik? Di sisi lain, PDIP juga harus menghadapi sorotan tajam publik mengenai komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Apakah sikap vokal partai ini benar-benar demi rakyat, atau sekadar perisai untuk melindungi kepentingan kelompoknya? Pada akhirnya, rakyat Indonesia sudah semakin cerdas. Mereka tak lagi terbuai oleh retorika kosong tanpa aksi nyata. Baik Ahok maupun PDIP kini berada di bawah mikroskop publik, yang tidak akan segan untuk mengadili di ruang opini dan sejarah. Jika integritas hanyalah topeng, maka cepat atau lambat, kebohongan itu akan terkuak sepenuhnya. Kasus LNI Pertamina yang menyeret nama Ahok ke meja pemeriksaan KPK menjadi pusat perhatian publik. Ahok, yang dikenal sebagai simbol anti korupsi, kini dihadapkan pada pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasannya sebagai komisaris utama Pertamina. Dengan kerugian negara yang mencapai 2,1 triliun rupiah akibat kebijakan pengadaan LNI yang salah urus, publik mempertanyakan apakah perannya sesuai dengan citra bersih yang selama ini dia usung. Tidak hanya Ahok, PDIP sebagai partai yang menaunginya juga menghadapi sorotan tajam. Sikap vokal partai terhadap pemerintah mulai dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kader mereka. Skandal ini menciptakan ironi besar.
Partai yang mengklaim membela rakyat justru harus menghadapi berbagai tuduhan ketidaksesuaian antara retorika dan tindakan mereka. Masyarakat Indonesia yang semakin kritis menjadi faktor penting dalam pengawasan kasus ini. Baik Ahok maupun PDIP kini berada di bawah pengawasan ketat publik, yang tidak akan segan memberikan penilaian keras jika janji-janji reformasi dan integritas hanya sekadar omong kosong. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama di tengah derasnya arus kritik terhadap elit politik.